الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita merasakan bagaimana setiap tahun kita diperhadapkan dengan banyak persoalan-persoalan. Kita menyaksikan bagaimana fitnah dunia semakin menggoda, semakin membuat kita terlena. Fitnah syahwat dan syubhat yang membuat banyak orang terjatuh dalam kesalahan, tenggelam dalam kesenangan-kesenangan syahwatnya, terlena dan terjatuh dalam maksiat karena syubhat, yang mana ini semua telah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, yang mana beliau mengatakan bahwa la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrum minhu, tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Anas bin Malik mengatakan, saya mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan bagaimana fitnah syahwat yang banyak membuat orang terjatuh dalam kesalahan. Ketika misalnya kita ingin mengarahkan anak-anak kita untuk belajar agama, lalu terdengar di sekitar kita syubhat yang mengatakan bahwa mengarahkan anak-anak untuk belajar agama itu tidak terjamin masa depannya. Lalu kita saksikan di sekitar kita orang-orang yang telah sukses dari sisi dunianya, dari segi harta, jabatan, semakin membuat kita terlena dan lupa diri. Ini semua adalah syahwat dan syubhat. Ketika kita ingin menjaga diri dari riba, terdengar suara-suara di sekitar kita bahwa ada juga ulama yang membolehkan, akhirnya pun kita terjatuh dalam kesalahan. Hal ini menuntut kita jamaah sekalian untuk bisa berbekal diri dengan ilmu agama yang baik. Tidak ada bekal yang paling utama di dalam menghadapi fitnah-fitnah duniawi, fitnah-fitnah akhir zaman, kecuali dengan berbekal dengan ilmu agama yang baik. Kesalahan dalam persoalan agama bukan persoalan yang remeh, dan saat ini tidak ada lagi yang beralasan bahwa tidak ada waktunya untuk belajar agama, sebab fasilitas di sekitar kita sangat terbuka lebar.
untuk bisa sambil mencari kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, kita bisa tetap menuntut ilmu agama. Karenanya jamaah sekalian, semakin kuat, semakin ditegaskan pentingnya belajar agama. Karena Nabi kita pernah menyebutkan bahwa suatu saat akan muncul di tengah umat orang-orang munafik, dan akan terjadi perpecahan yang luar biasa di tengah-tengah umat ini, di mana perpecahan ini membuat kita yang awam, yang tidak memiliki filter ilmu syar'i yang kuat, kebingungan untuk memilih yang mana kelompok yang harus kita ikuti. Pada hakikatnya jamaah sekalian, jika kita mempelajari lebih dalam tentang syariat kita, terutama tujuan utama atau maqasid syariat kita, maka segala persoalan itu bisa kita hadapi dengan benar andaikan kita memahami dengan baik konsep dasar syariat kita, bahwasanya pada hakikatnya syariat ini turun adalah untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada perintah ataupun larangan kecuali adalah untuk kemaslahatan kita. Bagaikan obat, larangan dan perintah itu adalah cocok bagi setiap orang dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Karenanya ulama kita mengatakan pada hakikatnya tidak ada amalan yang dianggap paling afdal secara mutlak, tetapi amalan itu menjadi afdal bagi setiap orang tergantung kondisinya, dan itu bisa menjadi penyebab dia meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita ketika ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal, ternyata jawaban Nabi berbeda-beda. Kadang Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kadang-kadang ketika ditanya beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih baik kalimat-kalimatnya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa amalan yang paling utama itu adalah berdakwah. Dan kadang-kadang ketika Nabi ditanya tentang amalan yang paling utama, beliau mengatakan saya tidak tahu kecuali berpuasa. Kenapa bisa jawaban-jawaban ini berbeda-beda jamaah sekalian, padahal pertanyaannya sama? Kata ulama kita, ini memberikan kita pelajaran bahwa Nabi menjawab setiap pertanyaan sahabat dengan jawaban yang menjadi maslahat bagi sahabat tersebut, jawaban yang mudah dikerjakan oleh sahabat itu dan bisa menjadi pintu surganya. Bukankah jamaah sekalian, Nabi kita sendiri yang mengatakan berjihad di jalan Allah adalah amalan yang paling afdal. Bahkan darah yang pertama menetes keluar dari tubuh seorang mujahid itu menggugurkan dosa-dosanya. Jasadnya tidak dimakan tanah. Darah yang keluar mengalir dari tubuhnya di hari kiamat akan mengeluarkan bau yang harum dan segar. Tetapi ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya telah tercatat untuk berangkat berjihad, Nabi mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup?
Sahabat itu mengatakan, "Na'am, betul ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Pulanglah dan bersungguh-sungguhlah berbakti kepada keduanya." Ini menjadi pelajaran. Nabi menjawab seperti itu tatkala melihat bahwa sahabat ini lebih potensial meraih surganya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Atau mungkin sahabat ini punya masalah dengan orang tuanya. Padahal bagaimana mungkin kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita berjihad kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannah aqun. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Ketika ada orang yang mungkin kurang bagus menjaga salatnya, lalu dia bertanya amalan apa yang paling afdal, tentu tidak benar kalau kita mengatakan berjihad, berpuasa. Kita katakan yang terbaik adalah salat 5 waktu, karena ini yang dia lalaikan. Tidak ada gunanya kita puasa kalau kita tidak salat. Bagaimana kita bisa berjihad, menyerahkan nyawa kita kalau kita tidak salat? Padahal Nabi kita mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang musyrik itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Orang berjihad tapi tidak salat tetap dikatakan kufur. Berarti jamaah sekalian, ibaratnya syariat kita ini turun ke muka bumi bagaikan penawar. Penawar bagi setiap penyakit yang diderita setiap orang. Yang tidak bagus salatnya, maka jaga salat dengan baik, karena itu yang bisa menjadi pintu surga Anda. Jika ada orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tuanya atau tidak menafkahi keluarganya, maka jangan diperintahkan untuk melakukan ibadah yang lain, tetapi perbaiki dulu hubungannya dengan orang tuanya, nafkahi keluarganya, karena itu juga kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu alaihinna bil ma'ruf, nafkahi dengan cara yang baik. Ini perintah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya tentang seorang suami yang tidak bisa menafkahi istrinya, belum mengatakan yufarraq bainahuma, dipisahkan. Ya. Tidak boleh seorang suami tetap mempertahankan istrinya padahal dia tidak nafkahi. Beliau mengatakan harus dipisahkan supaya dinikahi oleh orang lain yang bisa menafkahinya. Jadi jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim menjadi pelajaran penting. Tatkala kita telah bertekad untuk berdakwah, mengajak saudara kita kepada kebaikan, maka perhatikanlah kondisinya dengan baik, dan termasuk keluarga kita. Ya. Orang kaya yang punya kemampuan untuk bersedekah tapi kikir, maka jangan dia dipaksakan untuk melakukan ibadah yang lain, berjihad, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Jangan dipaksakan, tetapi anjurkan dia untuk bersedekah, karena itu yang mudah dia lakukan. Orang yang tidak mampu menahan syahwatnya terhadap wanita, maka anjurkanlah dia untuk banyak-banyak berpuasa, karena itu bisa meredam syahwatnya. Jangan dipaksa untuk bersedekah atau ibadah-ibadah yang lain, dan seterusnya. Jadi ibaratnya jamaah sekalian, kalau ada orang yang lapar, jangan dikasih air minum, dikasih roti. Kalau ada orang yang haus, maka jangan dikasih roti, kasih air minum. Syariat kita juga seperti itu. Nabi kita SAW, beliau berdakwah tapi juga berjihad. Beliau berjihad tetapi juga mengajari sahabatnya ahlus suffah di masjid, mendidik para sahabat di Baitul Arqam, dan beliau sambil mendidik sahabatnya juga menjadi teladan dalam keluarganya. Itulah Islam. Karena pintu surga itu tidak hanya satu, tetapi pintu surga itu banyak. Setiap orang berhak untuk memasukinya. Apa yang mudah baginya
untuk dia raih, dengan amalan-amalan yang ringan untuk dia lakukan. Tentunya jamaah sekalian, dengan mendahulukan perkara-perkara yang prinsip dalam agama kita, akidah yang benar, menjaga salat, ya, menjaga rukun keislaman kita dengan baik. Maka setelah itu kita lihat yang mana yang mudah kita kerjakan, yang bisa menjadi pintu utama surga kita kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu amalan yang bisa menjaga kita dari fitnah-fitnah dunia yang kita sebutkan tadi. Amalan itu adalah menjaga salat 5 waktu. Salat ini jamaah sekalian adalah ibadah yang merupakan solusi segala persoalan. Nabi kita SAW ketika diperhadapkan suatu persoalan, kata sahabat, idza hazzabahu amrun shalla, pasti beliau segera mengerjakan salat. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa demikian jamaah sekalian? Salat ini adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini bagaikan tameng yang bisa menjaga kita dari maksiat. Salat ini di mana kita berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan, salat yang bagaimanakah yang bisa menjadi tameng dari maksiat? Salat yang bagaimanakah yang bisa menjadi solusi dari segala persoalan? Tentu bukanlah salat yang sekedar gerakan dan bacaan saja, tetapi salat itu adalah salat yang betul-betul kita jiwai setiap gerakan dan bacaannya. Ulama kita telah menjelaskan bahwa pada salat itu ada rahasia yang dengannya kita bisa meraih kekhusyuan di dalamnya. Salat itu dari segi gerakannya, ulama kita mengatakan bahwa inti daripada salat itu adalah sujud. Berdiri, ruku adalah muqaddimah. Inti salat itu adalah tatkala kita meletakkan jidat kita di atas tanah. Karena disitulah jamaah sekalian seorang manusia menyadari bahwa dirinya sangat rendah. Seakan-akan dia mengembalikan jati dirinya kepada tanah, di mana di situ asal penciptaannya. Karenanya sebaliknya, semakin jauh seseorang dari tanah, tidak mau bersujud, maka dia semakin takabbur. Dan orang yang seperti ini di hari kiamat akan dibalas dengan kehinaan. Yang tidak mau bersujud di dunia, di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Ketika betis disingkapkan dan mereka diajak untuk bersujud, diperintahkan untuk bersujud, dan ini di hari kiamat, maka mereka tidak bisa membungkukkan badannya, tidak bisa bersujud, dan ini kehinaan. Kenapa? Karena di akhirat semua ingin bersujud. Di dunia orang bebas, yang mau sujud silahkan, tidak mau sujud juga silahkan. Tapi di akhirat, ketika telah nampak di depan mata surga dan neraka, dan hanya ada 2 jalur, semua sudah mau bersujud, maka ada orang yang tidak bisa bersujud. Khasyiatan absaruhum, mereka menundukkan kepalanya, pandangannya. Tarhaquhum dhillah, dikelilingi kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dahulu di dunia mereka dipanggil untuk sujud, mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi tidak memenuhi panggilan itu, padahal dia dalam keadaan sejahtera. Jamaah sekalian,
maka perhatikanlah di dunia. Orang yang sering meletakkan dahinya di atas tanah adalah orang yang paling lapang dadanya, yang paling mudah menghadapi setiap persoalan hidupnya, dibandingkan orang yang takabur, tidak mau bersujud. Pada hakikatnya bukanlah orang yang tenang hatinya, bukanlah orang yang tentram kehidupannya andaikan kita tahu. Karena orang seperti ini dihantui dengan kematian, ya, yang selalu berada di sekitarnya. Dia lihat kematian di mana-mana, tetapi dia tidak sadari bahwa untuk bisa menenangkan diri dari itu semua adalah dengan salat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah pada bacaan salat itu. Kita harus jiwai dengan baik setiap doa, setiap zikir, dan terutama ketika kita membaca surah Al-Fatihah, yang selalu menjadi bacaan-bacaan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan spiritual kita. Surah Al-Fatihah ini surat yang paling berhak untuk dihayati dan ditadabburi, karena setiap hari kita baca minimal 17 kali sehari dan semalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayahnya di dalam mengarungi kehidupan kita, agar kita bisa senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan taufiknya hingga kelak kita menghadap kepadanya di hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya sami'ad du'a ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.